Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di sini yang suka bersih-bersih rumah. Yuk, Markimul, mari kita mulai. Teman-teman, seperti biasa, hari ini saya bersih-bersih rumah lagi. Ini bukan ajang pamer atau sombong tentang rumah saya ya. Tapi ini hanya sekedar motivasi buat kita emak-emak yang wajib setiap hari harus bersih-bersih rumah dan melakukan pekerjaan ibu rumah tangga lainnya. Jadi kita saling support ya emak-emak, teman-temanku yang baik hati. Kalau teman-teman lihat di sini, saya sudah langsung ngepel. Tapi sebenarnya sebelum ngepel saya menyapu di dalam rumah dulu. Dari kamar, kemudian ke ruang tamu, lanjut sampai ke teras. Sesudahnya baru saya ngepel rumah. Tapi ceritanya begini teman-teman. Tadi waktu saya merekam saat saya nyapu di dalam rumah, saya lupa menekan tombol untuk merekam. Jadi pikir saya itu sudah terekam, ternyata tidak teman-teman. What? Hah? Aduh teman-teman, saya sudah rekam begitu bagus, ternyata mau dilihat tidak ada hasilnya. Aduh, mau diulang lagi sudah capek. Ya tidak apa-apa ya teman-teman, itu hal biasa. Nanti berikutnya bisa diperbaiki ya. Ini saya ngepelnya sudah sampai di teras ya teman-teman. Nanti saya kasih tunjuk teman-teman, tadi saya ke pasar belanja sayur dan ikan sekaligus bumbu-bumbu dapur. Terus saya ada lihat rak sepatu teman-teman. Kebetulan di teras saya ini teman-teman bisa lihat sepatunya diaturnya seperti itu saja. Tara, ini dia rak sepatunya teman-teman. Tadi saya beli di pasar. Sebenarnya saya tidak bermaksud untuk beli rak sepatu teman-teman. Tapi karena di rumah biasanya sepatunya tuh diletakkan sembarangan. Jadi teras tidak pernah bersih teman-teman. Tidak pernah rapi maksudnya. Nah ini rak sepatu. Ini 4 susun ya, saya beli tadi di pasar. Ini harganya 75.000 teman-teman. Kalau di tempat teman-teman kira-kira harganya berapa ya? Nah ini sudah saya buka teman-teman. Saya pilih yang warna biru karena kebetulan tadi di pasar yang ada hanya sisa warna merah, hijau sama biru. Kebetulan saya fans warna biru ya, jadi saya pilih yang warna biru. Nah ini 4 susun teman-teman, rak sepatunya memang tidak terlalu besar ya, tapi lumayan lah kalau diletakkan di teras. Jadi sepatunya jadi tertata rapi, sendal dan sepatunya. Cara pasangnya mudah sekali nih teman-teman. Tiang yang 4-nya langsung ditusukkan saja ke lubangnya. Kemudian susunkan rak yang selanjutnya. Harus agak ditekan supaya kuat ya. Kalau tidak nanti pas sepatunya atau sendalnya ditaruh malah lepas rak sepatunya. Ini rak yang kedua ya, kedua dari bawah. Ini agak ditekan-tekan. Kalau tidak nanti longgar ini teman-teman. Nah kalau sudah, lanjut ke rak yang berikutnya, rak yang ketiga. Jadi tinggal dimasuk-masukkan saja ya teman-teman, tidak perlu tenaga atau tidak perlu upaya apa yang harus dilakukan atau pakai martil atau apa, tidak perlu seperti itu. Jadi hanya ditusuk-tusukkan saja, kemudian diletakkan raknya, jadi deh seperti ini. Nah ini 4 susun ya teman-teman. Terus teman-teman ini untuk penutup bagian atasnya kecil saja ya, jadi dia dimasukkan seperti ini. Jadi deh. Nah kalau sudah agak ditekan-tekan, terus saya mau pasang bagian kakinya. Agak sedikit panjang, masukkan lagi ke lubang-lubangnya, agak ditekan-tekan. Nah kalau sudah, jadi deh. Siap, rak sepatu siap digunakan. Oke. Rak sepatunya saya letakkan di bagian sini ya teman-teman. Jadi pas pintu masuk sebelah kirinya. Nah kalau sudah, sepatu dan sendal yang ada ditata rapi di raknya. Sebenarnya tidak tentu harus di bagian mana ya. Ya terserah kita saja mau diletakkan di mana sendal dan sepatunya.
Dan ini dia hasilnya teman-teman. Cantik kan? Sekarang saya sudah selesai bersih-bersih rumah ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Rumah jadi lebih bersih dan rapi. Ini motivasi untuk teman-teman dan juga untuk saya ya. Terasnya juga jadi rapi dan bersih karena sendal dan sepatunya sudah tidak berantakan lagi. Sudah saya tata rapi di rak sepatu seperti ini ya. Jadi lebih bersih dan rapi ya teman-teman. Posisi rak sepatunya saya letakkan pas di samping pintu masuk. Jadi kalau masuk kita letakkan dulu sepatunya atau sendalnya di rak sepatu ini, kemudian baru bisa masuk ke dalam rumah. Lanjut lagi nih teman-teman. Setelah saya bersih-bersih rumah, sekarang saya mau menyetrika baju dulu ya. Di video saya yang sebelumnya pernah sudah saya jelaskan bahwa biasanya kalau baju yang saya setrika itu adalah baju-baju yang saya pakai untuk pergi keluar rumah atau misalnya mau pergi bekerja atau baju anak mau ke sekolah. Nah, itu yang saya setrika kemudian digantung. Jadi pada saat mau dipakai tidak lagi buru-buru menyetrika. Terus baju yang pakai di rumah itu biasanya tidak saya setrika ya teman-teman. Itu biasanya kalau sudah selesai dari jemuran, sudah kering, biasanya pakaiannya semua diangkat kemudian dilipat. Setelah dilipat dan dimasukkan ke lemari, jadi tidak disetrika ya teman-teman. Ruangan tempat saya menyetrika ini teman-teman, di bagian belakangnya itu yang di sana itu adalah dapur ya teman-teman. Jadi dapurnya itu memanjang. Jadi di video saya sebelumnya kan ada juga tuh yang masak-masak. Nah saya masaknya di dapur yang belakang itu teman-teman. Karena dapur saya memanjang, jadi di sebelah ujung sana itu buat masak, yang sebelah sininya itu tempat meja makan, tempat kami makan di situ ya teman-teman. Baju-baju yang saya setrika ini juga teman-teman, saya menyetrikanya tidak setiap hari ya. Biasanya 1 minggu 1 kali. Jadi pakaian yang mau dipakai selama 1 minggu itu biasanya sudah saya setrika sekalian. Dan ini biasanya saya lakukan di hari Sabtu atau di hari Minggu. Jadi saya punya waktu untuk istirahat ya teman-teman. Kalau minggu lalu saya menyetrikanya di hari Minggu. Minggu sebelumnya di hari Sabtu. Sebenarnya jadwal saya itu hari Sabtu. Tapi karena minggu lalu itu hari Sabtu lampu dari PLN itu padam. Dari pagi jam 9 sampai jam 8 malam. Jadi saya tidak bisa menyetrika. Maka dari itu saya pindahkan ke hari Minggu baru saya menyetrika. Kalau dilihat-lihat pekerjaan ibu rumah tangga itu banyak ya teman-teman dan melelahkan. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas pasti hasilnya juga baik. Dan kalau kita pintar-pintar mengatur waktu, kita masih tetap bisa punya waktu untuk istirahat dan bermain dengan anak-anak. Dan tips saya hari ini untuk kita semua, untuk mengerjakan sesuatu kita harus punya jadwal ya teman-teman, supaya tidak bingung mau mengerjakan apa hari ini. Oke. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.